Baik. Nah, jadi biar saya jalan-jalan supaya dekat dengan semua ibu-ibu yang ada di sini. Ya, iya. Nanti yang di depan kalau misalnya ada yang mau nanya untuk urusan rumah sakit juga boleh langsung dijawab sama yang berkuasa dan ahlinya. Yang takut, ya tunggu Eyang, tunggu. Iya. Yang mau nanya soal urusan bedah-bedah atau bekas bedahan atau apa juga ada ahlinya. Sama Dokter Farida mau nanya apa juga ada. Ini bagus sekali kalimat terakhir yang saya tangkap ya di belakang mengatakan begini. Pengobatan akan sangat efektif kepada pasien yang cerdas. Pasien yang cerdas adalah pasien yang kepalanya itu banyak sekali pertanyaan. Karena artinya otaknya hidup. Tuh jalan tuh otaknya. Iya, betul ya. Kalau aja artinya tuh robot, udah. Nah, bener. Biasanya ada dua kemungkinan. Satu pasrah, dua emang gak ada otaknya. Iya. Kalau ini bahaya, yang kedua tuh bahaya. Kenapa? Karena semuanya ditelan jadinya. Betul nggak? Kalau yang kedua itu bahayanya orang ngomong apa, akhirnya jadi kemana-mana. Nah ini bahaya banget. Jadi nggak apa-apa, mereka sangat senang untuk menerima pertanyaan-pertanyaan. Dan ini penting sekali. Kalau kan manusia susah ingat, gampang lupa ya. Khususnya para emak-emak nih. Mulutnya ngomongnya kebanyakan, otaknya mikirnya kejauhan gitu loh. Jadi kalau datang ke ruang praktek, siapkan block note buat tulis. Kuatlah di catatan, nanti akhirnya kita tuh nanyanya tuh jadi tek jelas begitu. Karena di rumah suka udah banyak pertanyaan tapi pas ngelihat dokternya wajahnya langsung pada hilang pertanyaannya. Mau nanya apa ya saya dok ya sebenarnya? Apalagi kalau susternya galak judes. Ini si ibu nggak pergi-pergi nih, oh, berasa. Si ibu kok nggak pergi-pergi ya gitu ya. Nah itu langsung hilang semuanya. Jadi kalau mau datang ke ruang praktek dokter jangan lupa bawa buku catatan. Kuatlah di catatan. Karena dengan catatan itu kita juga melakukan perjalanan perjuangan kita menghadapi kanker payudara juga punya skemanya. Begitu ya? Oke. Nah ini ke Eyang dulu habis ke Ayah. Iya. Disebut nama. Iya. Boleh. Sebut nama. Ya, kamu bisa aja. Kamu bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih dokter-dokter anak-anakku yang cantik. Yang Nunu. Saya mau nanya yang gampang aja. Dokter Farida, itu kalau kanker payudara itu nular apa enggak? Terus nular? Menular. Kan enggak ngerti boleh nanya toh? Nah, itu tulis itu dari rumah. Yang kedua, kalau udah seumur 72 tahun, apa bisa masih kena kanker payudara? Ketiga, satu lagi ya, Farida, dokter. Itu kalau misalkan setiap hari minum rebusan buat sendiri kunyit sama kencur, itu pagi. Kalau sore saya orang Jawa, itu jahe sama, serai. Terus dikasih gula aren. Itu apa bisa menyebabkan kanker payudara? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang. Ya. Terus abis yang ketiga Bapak. 2, 3, 4. Iya. Halo? Siap. 5. Udah dulu. Halo? Iya. Sebelah sini dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Aguswati. Saya dari Prudential Asuransi. Pertanyaan saya begini, apakah kanker payudara itu bawaan? Karena saya pernah dengar dari dokter katanya semua orang tuh punya, cuman tinggal pencetusnya aja gitu. Nah yang kedua, apakah pengobatan kanker payudara yang stadium akhir itu seumur hidup? Karena pengalaman dari kakak saya, itu waktu itu beliau kan udah operasi, udah sembuh, dan dia udah kemana-mana. Tapi karena dia nggak minum obat lagi, ternyata kambuh lagi dan mohon maaf sampai meninggal.
Mungkin itu aja dokter yang saya Baik. tanyakan. Ibu tadi maaf namanya siapa? Saya Bu Aguswati. Bu Aguswati. Aguswati. Ya. Ya. Yang pertama Eyang Nuk. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Pak mengenai. Punten nama. Oh iya, saya Yaya. Pak Yayat. Pak Yaya. Pak Yayan. Yaya. Saya mau menanyakan pertama itu apakah ada breast cancer untuk laki-laki? Baik. Dan kedua, prevalensinya untuk saat ini berapa di Indonesia? Ketiga, ciri-ciri BRCA laki-laki itu apa aja? Keempat, untuk diagnosa benign neoplasm of breast, itu apakah sama dengan cancer atau sama juga dengan kista? Ya? Diagnosa apa Pak yang terakhir? Benign neoplasm of breast. Udah ya? Dan yang kelima ini, untuk diagnosa diagnosa kanker payudara pada laki-laki itu apa yang terbaik? Ya. Nah, itu. Terima Siap. kasih. Oke. 3 dulu ya. 3 dulu ya, baru ke sini ya. Iya, supaya nggak lupa. Dokter-dokter, ini menarik sekali. Yang mau saya sampaikan adalah tantenya Gilang, suami saya. Suami saya namanya belum ganti ya, masih itu. Soalnya waktu ada kejadian dengan nama yang sama, Syahnas, saya diserbu sosial medianya. Salah orang, dinasehatin mengenai perkawinan. Nah, balik lagi ke tadi. Tantenya Gilang itu usianya 81 tahun dan baru operasi. Jadi pertanyaan ini relate banget. Ibunya Gilang kan meninggal kanker payudara. Kayaknya pohon keluarganya di keluarga itu emang kenceng. Jadi tantenya Gilang di usia 81 stadium akhir sekarang. Begitu ya. Yang soal pohon keluarga karena ini memang terjadi. Karena apa? Ibunya Gilang meninggal kanker payudara. Ayahnya prostat meninggal Ramadan KH. Saya penyintas untuk ovarium. Anak saya yang pertama sekarang juga lagi begitu. Yang pertama payudara. Jadi artinya memang urusan pohon keluarga ini nggak main-main kan ya, mesti serius. Silakan ibu-ibu perawan. Ya. Saya jawab pertanyaan Eyang Nuri ya. Yang pertama kanker payudara menular atau tidak? Tidak. Ya, jadi kanker payudara tidak menular misalnya, aku nggak mau dekat dia kanker. Enggak. Jadi tidak menular. Kemudian umur 70 tahun bisa kena atau tidak? Jadi gini Bu, kalau untuk masalah resiko kanker payudara sekarang saya bahas nih ya, masalah hubungan dengan keluarga, usia, dan resiko pada laki-laki deh sekalian. Jadi kalau tentang resiko kena kanker payudara, itu rata-rata di atas 40 tahun, resiko kita untuk kena kanker payudara tuh mulai naik. Bukan berarti di bawahnya nggak ada ya, bukan berarti di bawahnya nggak ada, karena kita mengenal very young age untuk pasien kanker payudara, yaitu mereka di bawah 35. Dan umumnya yang very young ini, yang di bawah 35, kankernya akan lebih agresif daripada yang berusia tua. Tapi secara general, secara umum, perempuan itu mulai beresiko kena kanker payudara saat usianya di atas 40 tahun. Makanya mulai disarankan kan, ayo Bu rajin screening, mamografi, USG, tiap tahun atau tiap 2 tahun kalau sudah di atas 55. Nah, ketika kita mulai berusia ini Bu, 40 tahun, resiko kanker payudara naik, dengan bertambahnya usia kita makin naik lagi resikonya. Ya, jadi makin kita menua, makin tinggi resikonya. Puncaknya umur berapa? Puncaknya umur 70. Jadi 70 itu paling banyak yang terkena kanker payudara. Dan setelah usia 70, nggak turun, di situ aja. Artinya,
Kalau sudah berusia pun screening harus dikerjakan. Gaya hidup sehat harus tetap dilakukan. Ini yang memang banyak miskonsepsi nih di masyarakat. Kalau ibu-ibu yang sudah berumur kita minta screening. Alah dok, saya mah udah lama berhenti mens, aman. Masa tua kena, malah tinggi resikonya. Ya. Lalu masalah tadi herediter, familial herediter, keturunan dalam keluarga. Secara umum, kena kanker payudara karena faktor keluarga itu ada di angka 10%. Artinya kalau kita punya 100 penderita kanker payudara, hanya 10 yang kena, yang di keluarganya ada yang kena juga. 90 lainnya nggak perlu ada urusan dengan keluarga bisa kena. Artinya apa? Jangan nunggu ada keluarga yang sakit baru mau screening. Begitu udah 30, 40, screening teratur. Nah, kapan kita harus waspada? Kalau untuk kanker payudara itu biasanya saudaranya kanker indung telur, kanker ovarium. Ini berkaitan dengan mutasi gen, namanya gen BRCA1, gen BRCA2. Kita bilang BRCA1, BRCA2. Ini adalah gen yang sifatnya mensupresi, menekan kalau ada. Nah, kalau gen ini mengalami mutasi, pasien tersebut kalau ada tumor yang tumbuh tidak mampu mensupresi. Apakah gen ini bisa diperiksa? Bisa. Di Indonesia kita sudah mulai bisa periksa lewat lab Kalgen. Biasanya pasien diambil darahnya di lab sini, dikirim ke Kalgen. Harganya memang lumayan, di atas 5 juta kalau nggak salah sekarang. Nah, kapan kita harus periksa? Secara umum anjurannya sebaiknya kita mulai berhati-hati, nggak mau periksa gen juga nggak apa-apa, tapi yang penting rajin screening. Kalau di lingkar pertama kita, lingkar pertama itu berarti siapa? Ibu kandung, adik kandung, kakak kandung, anak kandung, ada yang terkena kanker payudara. Ini kanker ya Bu ya, bukan tumor jinak ya. Kanker payudara atau kanker ovarium alias indung telur. Satu orang saja umurnya di bawah 50 tahun atau ada yang kena di atas 50 tahun 2 orang. Nah itu kita udah harus hati-hati nih. Ada hubungannya dengan masalah familial herediter tadi, keturunan keluarga. Tapi kalau baru ada 1 orang kenanya pun usia 70 tahun, ya kita ya harus waspada tapi nggak usah terlalu khawatir karena emang 70 itu usia resikonya gitu loh. Jadi kemungkinan ibu yang 70 ini kena memang karena faktor usia, bukan karena keturunan keluarga. Gitu. Sekaligus yang tadi laki-laki Pak, kanker payudara laki-laki itu bisa, tapi memang hanya 1%. Jadi kecil tapi bisa. Pasien saya di sini udah ada 2 yang laki-laki. Ya, kena kanker payudara. Dan sebetulnya di laki-laki lebih mudah memeriksanya. Karena biasanya kalau benjolan, payudaranya kan kecil ya. Jadi lebih mudah teraba. Hanya memang biasanya jarang ditemukan di stadium 0. Karena kan laki-laki nggak screening mamografi. Banyak ada di stadium 1, stadium 2. Gitu ya. Nanti selebihnya Dr. Rahmawati akan menjawab yang lain pertanyaan Bapak. Ya. Kemudian yang kedua ya. Oh, gini yang kalau rebusannya enak boleh dikirim ya. Jadi gini, kalau untuk herbal pada prinsipnya adalah kalau untuk hanya menjaga kesehatan, kan Eyang nggak sakit kan? Hanya untuk menjaga vitalitas, seger-seger aja gitu silahkan aja selama memang tubuhnya bisa menerima. Nggak bikin sakit mah, nggak bikin nggak bikin mencret ya silahkan aja sih. Tapi apakah dia bisa menyebabkan kanker atau tidak ya tidak ada studinya yang gitu. Jadi monggo aja yang. Lalu tadi kanker payudara bawaan, tadi Bu udah saya jawab berarti ya, yang payudara bawaan, kanker payudara yang tadi udah terjawab. Lalu pengobatan kanker stadium akhir seumur hidup atau tidak? Ini ada 2 macam nih Bu pertanyaannya. Kalau Ibu tanya, apakah pasien yang datang terdiagnosisnya sudah kanker stadium akhir, artinya stadium 4, apakah harus diberikan pengobatan seumur hidup? Iya. Tapi ingat ya, jadi datang diperiksa dokter, wah Ibu stadium 4. Dikasih pengobatan terus nggak? Iya. Kita nggak bisa kayak kanker stadium awal. Bu, kemonya cukup 6 kali atau 8 kali. Bu, anti HER2-nya cukup setahun aja. Pada kanker stadium akhir, pengobatan akan terus kita berikan sampai memang tubuh pasien tidak bisa menerima lagi karena efek sampingnya.
atau kankernya tidak respon lagi. Dikasih obat tapi nggak makin mengecil atau tetap aja malah makin besar. Berarti harus ganti obat mungkin. Nah, tapi kalau pertanyaan ibu yang berikutnya kan ibu bilang, ada kakak ibu ya tadi, kena kanker payudara udah selesai tapi kok terus kena lagi. Nah, itu namanya kekambuhan. Jadi kalau memang ada pasien kanker payudara yang terdiagnosis di stadium awal, sudah selesai nih pengobatan misalnya, ya tetap kontrol ke dokter. Secara umum dianjurkan untuk 3 tahun pertama, itu kontrolnya 3 bulan sekali. Tahun keempat dan kelima, kalau 3 tahun pertama nggak kambuhan, tahun keempat kelima 6 bulan sekali. Lewat tahun kelima tidak ada kekambuhan, boleh setahun sekali. Tapi tetap kontrol, nggak kontrol sama sekali. Dan kontrol pun, kalau pengobatannya nih enaknya gini ya Bu, kalau kita dari awal udah diagnosisnya caranya benar, ngobatinnya benar, pas kontrol kita nggak akan terlalu sering nyuruh ibu foto ronsen inilah, CT scan apa. Jadi kalau kita lihat guidelines internasional, asalkan dari awal sudah rapi, yang wajib dikerjakan pencitraan itu, imaging, pemeriksaan radiologi itu hanya mamografi setahun sekali. Nggak wajib harus CT scan, USG tiap bulan, tiap tahun tuh nggak ada. Apalagi sekarang lagi trennya periksa CA marker darah. Nah, itu nggak ada gunanya. CA marker itu udah jadi guidelines di internasional, hanya kita lakukan umumnya pada pasien stadium 4 yang kelihatannya nggak respons dengan obat. Hanya untuk melihat kemungkinan perburukan kondisi. Tapi untuk menegakkan diagnosis, untuk pasien stadium awal yang hanya untuk kontrol rutin, tidak dianjurkan. Daripada sekian juta buat itu ibu sedekah Bu. Iya benar. Ya kan? Sedekah Iya, memperpanjang betul. usia loh. Ya, kadang-kadang nggak logis gitu loh, periksa macam-macam segala macam, padahal sebetulnya tidak perlu. Ya, itu aja. Mungkin Dokter Rahmawati yang berikutnya yang Bapak Yayan ya. Ya, sebetulnya apa yang sudah disampaikan Dokter Farida sudah cukup komplit ya. Saya hanya menambahkan berdasarkan pengalaman saya yang kanker payudara pada laki-laki. Oh ya, kalau pada laki-laki itu insiden kanker payudaranya rendah sekali sebetulnya ya, hanya 1%. Jadi di antara 100 penderita, 99-nya adalah perempuan, satunya adalah laki-laki. Kalau pengalaman saya selama 6 tahun saya praktek ini saya dapat 3 kasus kanker payudara pada laki-laki, Mbak Sanas. Satu orang bule, orang Australia. Tapi dia itu masih pre-cancer, kita sebut ductal carcinoma in situ. Jadi awalnya itu malahan didiagnosa abses. Laki-laki loh, laki-laki badannya keker. Guru waktu itu guru global di Bintaro. Sekolah global di Bintaro ya, mungkin Mbak Sanas tahu. Jadi awalnya dikira abses, kemudian dilakukan operasi oleh bedah umum, di hasil patologinya ductal carcinoma in situ. Kemudian baru di-refer ke saya. Jadi akhirnya saya lakukan ini, kalau pre-cancer kita kan masih hanya mengambil benjolan saja ya, sampai terbukti free margin itu aja. Jadi kita nggak ada tindakan untuk diseksi aksilanya. Jadi pasien itu setelah saya lakukan itu, kemudian diradiasi dan saya periksa IHK-nya dia hormonal positif. Jadi diberikan hormonal terapi sampai 5 tahun dan sampai saat ini udah masuk tahun kedua dia kontrol ke saya masih minum hormonal terapi. Terus kemudian 2 pasien lainnya itu yang kanker invasif. Jadi itu bapak-bapak karateka, istrinya malahan dokter umum loh. Tapi datang ke saya sudah stadium lanjut, udah luka. Jadi awalnya dia sangka ya hanya benjolan biasa, tidak aware gitu ya. Terus kemudian datang ke saya udah luka, dipikir hanya luka-luka biasa, nanah biasa, saya biopsi ternyata adalah breast cancer. Nah, yang ketiga baru kemarin itu dari rumah sakit luar sudah di mastektomi tapi kambuh lagi. Nah, jadi kalau untuk diagnosa kanker payudara pada laki-laki sebetulnya yang dibilang Dokter Farida itu sebenarnya tidak sulit ya, karena kan kecil. Tidak serepot perempuan, tapi laki-laki ini kan memang tidak care dengan angka insiden yang rendah. Biasanya kemarin itu dia gejalanya rata-rata itu benjolan di bawah puting.
Ya, tumbuhnya dari belakang puting, kemudian nyeri. Nah, itu ada nyeri dia, mungkin dia karena pendesakan massa tumor. Nah, yang si bule tadi ya, yang jelas. Nah, itu salah satu gejalanya. Kalau gejala-gejala yang jinak ya mungkin ini aja ya, benjolan tumbuh biasa, kemudian masih bisa bergerak, perabaannya masih padat gitu, tidak keras gitu. Mungkin itu aja. Terus Udah kejawab semua, Dok? Kenapa? Udah kejawab semua, Pak Yayan? Udah ya? Ini mungkin ada tadi ini nih, tambahan yang ini ya, Pak Yayan kalau nggak salah. Oh, benign neoplasm. Ya, jadi kalau neoplasma itu adalah nama lain dari tumor. Benign artinya jinak. Jadi kalau benign neoplasm itu tumor jinak payudara, berarti bukan kanker. Jadi tumor itu dua macam ya Bu, tumor jinak atau tumor ganas alias kanker. Kalau tumor ganas alias kanker biasanya malignant neoplasm. Ya, kalau cara biopsi tadi sama, jadi kita tetap core biopsi guiding USG selama memungkinkan. Jadi prinsipnya semua sama, cara pemeriksaan. Bapak bahkan nggak ada salahnya belajar cara sadari Pak, periksa payudara sendiri. Iya, Ketawa betul, kan? betul Pak. Ketawa kan pasti. Belajar Pak, raba. Kalau Bapak belum tahu, buka Mamasip, saya taruh video cara ngerjain sadari. Ya ada di situ, tinggal diikutin, gak usah malu Pak. Bareng Mas Istri Pak, sebelah-sebelahan periksa. Iya kan, Bu, Betul. ayo periksa. Saya periksa, Ibu periksa, gitu Pak. Jadi periksa semua. Boleh nanya nggak, Pak Yayan kenapa nanya itu? Kenapa nanya itu? Apakah memang ada kecurigaan, ataukah lagi berproses pengobatan, ataukah keluarga, atau apa? Enggak, jawab dulu. Kenapa nanya itu? Jawab dulu. Apakah lagi berjuang? Oke. Oke, siap, paham, clear. Iya. Oke. Ya nggak salah Pertanyaan- sih Pak, nggak salah untuk aware, nggak ada salahnya. Iya, dan emang sadari itu bukan hanya milik perempuan, laki-laki juga bisa. Kalau Pak Yayan udah ada kecurigaan dan kewaspadaan, lakukan yang seperti itu. Mamasip ya, di download ya. Iya, nanti dikasih tahu. Pertanyaan selanjutnya ngomong aja langsung, gak usah pakai mic ya. Iya nanti. Sayang, ya. Terima kasih Kak Syanas. Saya namanya Hana. Dokter, ada dua pertanyaan ya dok. Namanya siapa Bu? Aja. Hana. Oke. Dokter, saya mungkin ke dokter Rahma ya dok. Dok, saya masih bingung tentang cord biopsi. Nah itu apakah itu merupakan bedanya apa dengan FNAB? Itu pertanyaan saya. Terus kemudian dokter, tadi ada tentang onkoplastik. Mungkin dokter nguasai ya dok. Seperti apa dok? Apakah setelah pembedahan terus nanti dia ada metatasis di onkoplastik kembali atau bagaimana? Kemudian pertanyaan saya ke dokter Faridah. Dok, tadi saya masih bingung tentang NLNC dan program Mamasip seperti apa? Kita sama sekali belum. Apa Bu yang pertama Bu? NLMC ya, yang tentang penyebaran itu dok. SLNB. Oh, SLNB. Oke, sorry. Sama programnya dokter yang Mamasip. Mungkin kita belum tahu ya dokter. Bisa dijelaskan singkat seperti apa? Kita bisa caranya gimana? Terima kasih dokter. Sehat selalu. Terima kasih Kak. Satu terakhir, kalau yang lain nanya langsung nanti pas makan ya. Tunggu ya Mak, nanya langsung. Iya. Selamat siang dokter, saya Caroline. Saya mau nanya, yang tadi Bapak itu ngomong teman saya, tetek laki tapi teteknya agak gede. Katanya dia diperiksa kena estrogennya katanya tinggi, agak tinggi. Nah, terus dia diperiksa hasilnya sih nggak kena kanker tetek, tapi kenanya kanker paru-paru. Nah, yang mau saya tanyakan, apa pemicunya? Kalau kayak sakit gula kan makan banyak gula, makan sekarang teh manis yang botol kan bisa kena gula. Kalau itu kanker itu apa pemicunya? Makan apa gitu? Terima kasih. Makasih Ibu. Yang lain nanya langsung pas makan ya. Iya. Karena ada yang mau nyanyi, ada mau bagi-bagi hadiah. Ya. Waktunya ntar habis Bu. Kemudian yang terakhir adalah dokter kasih penjelasan. Saya ingin wrap up-nya dari Anda. Kenapa
Kenapa orang musuhan sama rumah sakit? Di otaknya adalah mahal. Gitu kan? Sementara pengobatan kanker itu kan bukan kayak mecahin bisul. Sekali datang selesai. Ini kan cerita panjang banget. Jadi berikan informasi yang tepat supaya menjadi sahabat dari MMC dan bagaimana caranya. Begitu ya. Oke. Silakan. Yang pertama tadi ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi core biopsi dengan FNAB itu memang berbeda sekali ya Bu. Core biopsi itu biasanya untuk meningkatkan akurasinya kita pakai dengan USG guided. USG guided. Jadi core biopsi itu kita mendapatkan jaringan Bu, mendapatkan tisu. Jadi hasilnya pasti akan lebih akurat. Hampir sama dengan kita lakukan biopsi terbuka, open biopsi. Jadi nanti dari hasil core biopsi itu kita akan mendapatkan hasil patologi. Jadi ini bisa dapatkan ini jinak atau ganas. Sekalian kita bisa lakukan imunohistokimia. Pemeriksaan imunohistokimia tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Farida itu kita bisa mengetahui subtipe kanker mana kita ini, apakah yang tipe luminal, apa tipe yang paling agresif, triple negatif, atau yang ke arah HER2 type gitu. Nah itu untuk kita bisa kita dapat hasil itu untuk menentukan terapi kita, pengobatan kita. Itu sangat penting Bu. Ya. Jadi untuk menghindarkan yang open biopsi yang kita harus masuk kamar operasi, kita bisa melakukan itu dengan tindakan bius lokal saja, tapi mendapatkan hasil yang akurat. Sementara FNAB itu fine needle aspiration biopsi, itu kita hanya mendapatkan sel-sel saja Bu. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, akurasinya pasti akan lebih rendah. Jadi kalau hanya mendapatkan sel-sel, beberapa ini pasti akan salah kadang-kadang diagnostiknya. Dan tidak bisa untuk pemeriksaan IHK. Ya Bu, tuh yang pertama. Ya, FNAB juga bisa dilakukan dengan USG, tapi hasilnya hanya mendapatkan sel-sel saja, karena dia pakai jarum halus. Oh ya, pada tiroid. Kalau pada tiroid, ya itu biasanya juga kalau pada tiroid itu pada umumnya juga dilakukan FNAB cukup ada kriterianya yang diagnostiknya cukup bagus. Cuman nih sekarang era core biopsi Bu. Saya aja di Rumah Sakit Persahabatan sudah melakukan core biopsi pada tiroid. Itu akurasinya lebih tinggi Bu karena dapat jaringan. Betul. Nanti selanjutnya pas makan siang ya Bu. Oke ya, makasih. Ya soalnya yang lain mesti dijawab juga. Yang tentang mamasi banyak ke dokter. Yang lain dikasih. Ya, sama-sama Ibu. Dikasih jawaban Ibu ya. Iya, silakan. Ya, jadi Lalu Mama Sip ya. Oke. Jadi jawaban yang tadi Bu Caroline. Bu, itu yang Bu bilang ke payudara yang membesar tapi bukan kanker, kemungkinan ginekomastia. Jadi memang pada laki-laki payudara bisa membesar karena memang faktor hormonal atau kelainan lainnya. Dan memang harus diperiksa lebih lanjut apakah itu kanker atau bukan, ada tumor atau tidak. Dokter akan memeriksakannya. Lalu tentang pemicu kanker, tadi saya bilang bahwa kanker itu sebetulnya tergantung faktor resiko yang kita punya. Pemicunya tidak bisa dibilang hanya 1 atau 2, Bu. Nah ini mungkin memang bukan bahasannya hari ini. Kita bahasannya beberapa saat yang lalu tentang faktor-faktor resiko kanker. Nah sekalian aja saya jawab ya, kalau Ibu nanti download Mama Sip, di situ ada faktor resiko kanker payudara, ada gaya hidup sehat untuk mengurangi resiko kanker payudara, semua ada di situ. Jadi walaupun Ibu nggak ikut acara kita yang dulu, Ibu buka Mama Sip bisa dapat semuanya. Nah faktor resiko yang bisa kita modifikasi. Jangan sampai kita melakukan yang seperti itu misalnya. Ya. Dan saya mungkin tadi jawab sentinel lymph node biopsy ya. Bu, gini Bu, ini ada miskonsepsi. Mamaprin adalah nama pemeriksaan gen pada pasien kanker payudara, apakah dia masuk resiko tinggi untuk mengalami kekambuhan atau bukan. Itu nama pemeriksaan sayang. Mama Sip itu adalah aplikasi yang saya buat saat S3 saya dengan tujuan memberikan edukasi untuk masyarakat secara lengkap. Ya, nah yang lain karena kayaknya Mbak Sanas juga mau ngejar pesawat ya kalau nggak salah. Nanti deh Bu, saya sendiri masih bisa di sini mungkin sampai sekitar jam 12:30.
Ibu ambil Tulisannya makan, Mama saya Sip jawab gimana? deh. Iya. Nah, Mama Sip, Ibu kalau punya smartphone, Yang lain coba tinggal tanya dulu. dibuka aja. Ya, Siapa di-download. yang belum download? Udah download semua? Sudah kan? Iya. Jadi kalau gitu bantuin Ibu untuk download Mama Sip ya. Mana tuh tulisannya? Oh iya itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Itu dia tulisannya Mama Sip. Ya, tinggal download aja. Ya, iPhone apa Android Max? Android, iya. Play Store apa ini ya kan? Iya. Ya, siap. Kalau misalnya belum bisa download, kasih tahu ya. Nanti dibantuin sama yang lain ya sayang ya. Iya. Udah aman ya? Ayo. Jangan sampai orang musuhan sama rumah sakit urusan biaya. Gitu, silakan. Nggak boleh ya Mbak Shanas, urusan biaya tuh jadi ini. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan pada saat sambutan saya bahwa Rumah Sakit MMC mengusung penanganan yang komprehensif, mulai dari screening, diagnosis hingga penanganan yang sederhana dan advance, sehingga mungkin pakar-pakar kami yang ada di rumah sakit ini selalu tujuannya itu jelas dalam melakukan suatu tindakan. Mulai dari screening, Dr. Farida selalu melakukan USG ya dok ya, USG kemudian mamografi, jelas kita tujuannya apa, kemudian mencari diagnosis dengan FNAB atau core biopsi dok, kemudian tata laksana diagnosisnya, kemudian kita kita tentukan tujuannya itu apa, sehingga apa yang menjadi ketakutan teman-teman mengenai biaya itu kita efektifkan Mbak Shanas, sehingga tujuannya jelas. Jadi kita nggak kemana-mana nih, gitu ya. Jadi nggak mikirin ini saya harus dioperasi tapi saya juga harus kemoterapi gitu. Apa saya harus keluar biayanya banyak apa segala macam, enggak gitu. Jadi karena kejelasan itu yang sehingga teman-teman tidak perlu khawatir dan bermusuhan terhadap biaya yang harus dikeluarkan di rumah sakit mengenai penanganan untuk kanker payudara ini. Mungkin itu dari Sama saya. tambahan dok, kunci kalau tidak mau pengobatan kanker payudara terlalu mahal, temukan di stadium awal. Ya, benar. Karena kalau udah masuk stadium awal, misalnya ada pasien Bu kena DCIS yang tadi, stadium 0, Ibu cukup operasi, ya mungkin ditambah radiasi pada beberapa kasus. Nggak ada cerita akan pakai kemoterapi, target terapi yang mahal. Temuin di stadium awal. Dan kalau mau ketemu stadium awal, apa kuncinya? Screening. Jadi screening kuncinya. Kalau memang sudah bukan stadium awal, memang Papa boleh buat gitu ya. Tapi ketemu stadium awal itu kunci yang kalau mau terapinya murah dan efektif. Ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi saya tahu bahwa dokter-dokter di sini akan menjadi sahabat dan senang menjawab pertanyaan Anda. Jadi silahkan aja sambil nanti istirahat langsung bertanya dengan beliau bertiga. Tapi apakah berkenan untuk ngasih tahu alamat email atau kontak apa sesudah ini, karena siapa tahu kepikirannya pada saat pulang. Nah, silakan mesti menghubunginya kemana? Silakan dok. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan mungkin dari silahkan hubungin ke marketing MMC. Nanti kontaknya bisa di Mbak Farah, boleh untuk informasi lebih lanjutnya. Mbak Farah, mana Mbak Farah? Iya, Mbak Farah nomor kontaknya tolong disebutin supaya ibu-ibu dan bapak di sini langsung mencatat. 0 kosong iya. 8 nggak boleh kosong, angka 0 tuh ya? nggak ada kosong Beb. Oke siap. 0 iya betul. 08177. Pelan-pelan yang mereka bukan sekretaris ya. Siap. Iya. Oke. Itu WA apa-apa? WhatsApp aktif. Iya. WA buat konsultasi 08177. Mana dia? Oh ini dia. Ya. 08177. Iya. 0 3 kali. Nolnya 3 kali. Iya. 000 2115. 2115. Ya. 0817
lalu nolnya 3 kali, 0, 0, 0, pantatnya 2115. 2115, ya? Ya. Ya. Siap. Aduh, telat banget baru depan. Kosong berapa tadi? Orang udah dibuntut, dia masih kepala. Kosong berapa tadi? Ih, gemes, udah duduk depan. Nendang kopi. Iya. si sayangku. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut. Lanjutnya adalah silakan memberikan strong message, take home message dari Anda bertiga. Bahwa kritis memilih pengobatan kanker payudara bukan hanya milik mereka bertiga, tapi milik kita semua, bahkan Bapak juga gitu loh. Walaupun Bapak punya payudara yang tidak sebesar kami, akan tetapi punya riwayat bahwa kakaknya masih ada nggak? Udah meninggal? Iya. Telah berjuang dan menggenapkan rezeki kehidupannya dan saat ini pulang ke kampung ilahi. Jadi Bapak pun punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada orang banyak, khususnya kepada kaum Bapak gitu loh. Bahwa ternyata ada loh para pejuang kanker payudara dari laki-laki. Untuk itu mari kita bungkus semuanya dengan kalimat-kalimat penguatan. Baik untuk Anda yang sedang berjuang atau Anda yang sudah jadi penyintas atau memang ada orang yang kita cintai yang sedang lagi berjuang untuk kanker payudara agar kritis memilih pengobatan. Dr. Farida, Dr. Ira, dan silakan penutup dari rumah sakit. Ya, terima kasih Mbak Syahnas. Jadi pesan saya adalah Bapak Ibu harus sadar kondisi miris kanker payudara di negara kita ini tidak banyak berubah sejak 20 tahun terakhir. Artinya angka kematian tinggi ini tidak berubah. Presiden ganti, kabinet ganti, tidak ada perubahan. Dan saya sudah mencoba maju Bu ke artinya ke policy maker, ke Kemenkes, ke BPJS dan tidak mudah untuk merubah di sana. Sehingga saya tiba pada kesimpulan kalau kita mau berhasil kita harus mulai dari kita sendiri. Terserah itu kebijakan dan sebagainya tapi kita semua harus punya kesadaran sehingga apa ilmu yang kita dapat pada hari ini tolong jangan disimpan sendiri. Sebarkan seluas mungkin. Nggak punya waktu untuk ngomong, untuk nerangin, ya udah suruh orang download Mamasip. Gitu aja. Ya sekalian sponsor dong punya saya. Tapi intinya, karena memang itu dibuat untuk mencerdaskan orang. Selama orang tidak tahu, mereka tidak akan ngeh. Dan bikin mereka melek bahwa jangan tunggu sampai mereka sakit atau keluarga mereka sakit baru berpikir. Karena kalau udah begitu baru mikir screening terlambat. Ya, jadi harus punya effort sedikit untuk mengubah kondisi ini. Ya, dari saya itu aja Mbak Syahnas. Terima kasih. Silakan Ya, Dokter Rahma. tepuk tangan dulu untuk Dokter Farida. Karena ternyata memang Mamasip sih sangat menolong. Kalau misalnya kita masih belepotan kalau ngomong, udah mungkin takut salah ngomong, langsung aja. Udah download Mamasip belum? Banyak banget tuh pertanyaannya. Sampai ke pertanyaan yang rasanya nggak masuk akal. Kanker payudara nular apa enggak? Nah begitu. Karena kan itu disangkanya virus. Karena kadang-kadang ada pejuang kanker payudara punya suami. Akhirnya suaminya selingkuh. Ini gila banget ya dok. Kenapa dia ditinggal sama suaminya? Karena suaminya nggak mau bercinta takut ketularan. Nah itu kan artinya informasi yang perlu kita buka. Bahwa ini kanker payudara bukan virus mau menular gimana gitu. Nah inilah hal-hal yang penting sekali buat Anda juga kalau lagi berjuang atau bagaimana ngomong sama orang yang lagi maju mundur untuk urusan operasi apa kedukun. Iya, karena dianggapnya ini kutukan atau kiriman. Percayalah bahwa kanker itu penyakit medis, bukan mistis. Kayaknya mukanya nggak percaya ya. Masih nganggap ini jin pasti ya, jin. Ya, baik. Sebagai raja dan ratu jin silakan. Yang ada di ruang operasi, ini ratunya. Silakan, jangan takut buat operasi gitu loh. Kuatin gitu. Silakan, Dok. Ya, betul sekali. Sebetulnya dari Dokter Farida udah cukup mewakili banget itu Mamasip. Saya setuju banget itu komprehensif buat pasien, bahasanya juga mudah sekali kita familiar gitu ya.
Terus ya dari data yang ada ya, bukan nakut-nakutin ya ibu-ibu, dalam 1 jam itu terdapat 8 kasus kanker payudara baru di Indonesia ya, dan dalam 1 jam itu 2 pasien kanker payudara meninggal. Nah, jadi benar-benar ibu harus sadari deteksi dini ya. Tadi sebetulnya ya, tadi kembali lagi menurut saya sih Mama Sip sudah cukup komprehensif untuk ibu-ibu semua. Oke, terima kasih. Belum. Jangan takut operasinya itu. Ya, jangan takut operasi ya ibu-ibu ya. Justru pada stadium awal itu kan stadium di mana angka kesembuhan paling tinggi dan terapi utamanya adalah operasi. Setelah operasi ibu ya cukup operasi dan obat minum saja, nggak perlu kemoterapi. Rata-rata sih begitu ya. Semangat. Betul. Nambahin ya, izin nambahin. Ya. Jadi gini Bu, masalah operasi. Suka pasien bilang, "Dok, kenapa saya harus dioperasi?" Bu, konsep pembedahan pada kanker payudara justru kita akan mengerjakan operasi kalau kanker payudaranya di stadium masih awal. Nah, itu. Kalau sampai ada ibu bilang, "Tetangga saya nggak dioperasi, Dok." Iya, karena dia stadium akhir pasti. Jadi kalau pasien sudah stadium 4, sudah stadium akhir, justru memang dalam guidelines tidak ada operasi karena tidak akan membawa keuntungan bagi pasien. Kalau ada dokter menyarankan operasi berarti ibu belum di stadium akhir. Jadi masih bagus untuk dioperasi, tinggal tipe operasinya. Tadi saya bilang kalau takut operasi gara-gara takut kehilangan payudara udah nggak zaman. Sekarang udah banyak cara, dokternya udah berkembang tekniknya. Jadi jangan takut untuk itu, ya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Setuju. Karena ini sepupunya Gilang sama tantenya Gilang lagi berjuang nih sekarang. Yang satu bisa dioperasi, yang satu udah tutup aja. Jadi quality of life aja udah sekarang, sama dikasih supaya nggak terlalu kesakitan. Jadi jangan pernah takut sama operasi. Karena kalau dokternya bilang mau operasi, artinya dokternya masih pinter nyelamatin kita. Kalau misalnya udah nggak mau operasi, udah nggak ada akal lagi, udah nggak bisa. Udah sekarang kita mesti positif dan tahu bagaimana cara berpikir, kebalikan dari banyak orang ngomong yang nggak tahu itu. Begitu, ya kan? Karena ditakut-takutin begitu, sebetulnya ujung-ujungnya mereka nakut-nakutin itu apa sih? Uang, ya kan? Dan ternyata kalau dihitung lebih mahal loh pengobatan alternatif. Coba cerita aja gimana kalau pengobatan alternatif jauh lebih mahal supaya nanti ditutupnya dari rumah sakit, ya. Kalau yang pengalaman kita ya, pasien yang tadi yang saya contoh waktu saya lagi materi, dia itu habis 100 juta lebih Mbak Syahnas untuk ke klinik yang tadi gitu. Karena sekali datang itu paket berapa puluh juta. Jadi keluarnya banyak. Dan kalau memang kami di sini swasta ya Mbak Syahnas ya, tapi saya sering biasanya kita akan terbuka sama pasien. Kita memang karena swasta tidak disubsidi pemerintah tentu tidak bisa banyak memberi keringanan, tapi kita akan ajarkan tips bagaimana menghemat. Kayak misalnya gini, ada pasien datang bilang, "Dok, saya pingin kemo dan operasi di sini. Karena saya kalau kemo di BPJS antrinya suka kepanjangan. Obat yang dipakai nggak sesuai. Terus saya pingin operasi, tetap dong dok, saya pingin punya payudara." Oke, kalau memang itu yang dia inginkan, tapi saya bilang, "Bu, habis operasi ini ibu kan harus radiasi, harus terapi hormon. Ibu dana cukup nggak? Kalau enggak, sebelum selesai pengobatan yang operasi, kita sudah sarankan ibu urus BPJS. Kenapa? Radiasi bisa pakai BPJS. Terapi hormonal bisa diminta pakai BPJS. Jadi yang penting pasien itu paham kebutuhannya apa. Ada juga pasien yang pintar begini. Kemo 1-2 kali dok, saya mau ke BPJS. Monggo silahkan. Saya biasa sarankan, nah dokter Rahmawati ini di Persahabatan. Saya biasa bilang, oke, ke rumah sakit ini ya, yang saya bisa nitip. Salah satunya dokter Rahmawati di Persahabatan. Nah kadang-kadang pasien datang lagi nih Mbak Syahnas, bilang, "Dok, aku harusnya kemo ke-4 besok. Tapi sampai sekarang belum dipanggil BPJS. Aku masuk sini dulu deh dok." Jadi karena pasiennya tahu dia butuh, dia datang dulu untuk memenuhi kebutuhan, jadi nggak cuma nunggu diem aja, akhirnya terlambat. Jadi itu yang saya bilang, kalau pasiennya cerdas, tahu kebutuhannya, kami juga tahu di mana kami bisa tolong gitu loh. Dan biasanya orang gini juga, habis operasi dapat jadwal radioterapinya terlambat banget.
Karena tadi nunggu aja atau nggak bilang. Nah kalau kita biasanya kita udah bilang, Bu, ibu itu habis operasi masuk radiasi harus 3-4 minggu. Jadi caranya adalah bahkan kadang-kadang sebelum operasi udah saya kasih pengantar ke dokter radioterapi. Kita biasanya kerjasama sama MRCCC di sini karena kita bisa nitip. Dok, masukin dong pasien saya ke waiting list. Jadi nanti dia akan tetap dapat radioterapi on time walaupun pakai BPJS. Lagi-lagi apa kuncinya? Komunikasi kan. Kalau pasien mau berkomunikasi, kita juga memberitahu cara yang tepat, insya Allah pengobatannya bisa ideal. Walaupun mungkin ya itu tadi gado-gado. Ya swasta dengan BPJS, tapi yang penting goalnya pengobatannya tuntas. Gitu. Baik. Terima kasih banyak. Silakan dok. Iya. Dari rumah sakit. Kalau dari saya Dikuatin. mungkin jangan takut untuk berobat, temui pakar dan pengobatan yang tepat gitu ya. Kemudian beritahu kepada saudara atau teman-teman yang ingin berobat untuk menemui dokter dan pakar yang tepat, karena dengan Anda memberitahu teman dan saudara yang membutuhkan itu dapat menyelamatkan satu nyawa lagi untuk kedepannya. Mungkin dari saya itu aja. Baik, di sini kalau mamografi berapa harganya dok? Kalau boleh tahu, soalnya ini habis ini yang mau diumumin dapat door prize mamografi gratis. Iya. Coba boleh saya diinfoin? Saya juga kurang hafal nih Mbak Janas. Harganya sedikit Ibu tahu? Kalau nggak salah kemarin dia ngomong ke saya 700 ya pasien. Kurang ya, Mbak? aku nggak salah ya dok ya? 700-an 700, 800. Aku ingat soalnya begini, aku bilang, Bu habis ini tetap screening ya Bu, rutin mamografi. Mahal dok, kata dia gitu. Emang berapa sih? 700.000. Emang ibu kalau makan siang ke mall berapa? Iya sih 300 baru sekali makan gitu. Dia biasa ingetnya begitu. 600 sampai 700 sih, 600 sampai. 600.000. Iya kan? Iya, siap. Makasih ya, Neng. Oke. Kurang lebih Mbak Janas. Baik. Banyak soalnya yang mesti saya ingat. Baik, terima kasih banyak dokter-dokter, sungguh luar biasa, dan untuk itu